Assalamualaikum sobat-sobat penikmat alur film. Kali ini kita akan mengalur film seru yang penuh dengan ketegangan sob, di mana sebuah keluarga dari perkotaan bermaksud berlibur ke sebuah desa terpencil hingga bertemu dengan satu keluarga pemburu yang terkesan barbar dan brutal. Namun tak disangka sob, salah satu dari keluarga itu, dari mulai ayah, ibu, bahkan anak-anaknya pun adalah psikopat yang senang menyantap daging manusia. Kira-kira siapakah mereka? Dan bagaimana dengan nasib keluarga yang satunya lagi? Apakah mampu bertahan atau malah berakhir jadi santapan di meja makan? Oke sob, daripada makin penasaran, mending kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Cerita pun dimulai dengan memperlihatkan seorang pria yang sedang diburu oleh seorang psikopat misterius. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada sebuah keluarga kecil yang sedang melakukan quality time dengan berlibur di sebuah pedesaan terpencil untuk menjauhi penatnya hiruk pikuk perkotaan. Whispering keys, secrets untold, mystic notes, stories unfold. Dalam keluarga itu ada si ayah yang bernama Kate yang merupakan koki andalan keluarga, spesialis olahan menu daging. Kate selalu punya resep khusus yang bisa membuat istri dan kedua anak-anaknya merasa puas dengan masakannya. Dia juga sering mengingatkan keluarganya itu tentang betapa pentingnya menghargai daging yang selama ini menjadi sumber kehidupan mereka. Namun kali ini, Kate terlihat sangat kesal karena anak perempuannya yang bernama Amy lebih senang bermain handphone daripada menghabiskan waktu bersama keluarga. Apalagi saat itu, Amy malah menolak daging panggang buatan Kate dan malah pergi untuk mencari udara segar. Everyone has fun. I'll take it. Lunchtime. I'm still full from breakfast. Setelah puas menikmati dagingnya, tiba-tiba saja datanglah dua warga lokal yang terkesan barbar dan terlihat selengehan. The barbecue, huh? Dua orang itu bermaksud menanyakan keberadaan saudara mereka yang sejak dari semalam tidak pulang. Warga lokal yang bernama Billy dan Verno ini kemudian menyebutkan ciri-ciri saudara mereka yang bertubuh tinggi besar dengan banyak bintik-bintik di tubuhnya. Mendengar itu, Kate dan istrinya yang bernama Kathleen mengatakan jika mereka tidak tahu apa-apa karena mereka baru saja tiba di lokasi itu untuk melakukan camping dan membuat daging panggang. We wouldn't be familiar with anyone. We're just passing through here, really. Yeah, no, we remember. Lalu saat mencium aroma daging panggang, Billy dan Verno pun sepertinya tergiur ingin mencicipi daging panggang tersebut. Namun anak laki-laki Kate yang bernama Jeffrey hanya memberinya sebuah coklat daripada jatah dagingnya harus dibagi kepada orang asing tersebut. Want chocolate? Oh, that's all right. Vern loves candy. Kemudian pria yang bernama Verno pun mengeluarkan dendeng belalang yang merupakan cemilan favoritnya. Dan tentu saja sob, hal itu membuat keluarga Kate merasa yakin jika mereka sedang berhadapan dengan orang-orang aneh. Lalu saat Amy kembali, Kate yang merasa khawatir pun langsung menyuruh putrinya itu untuk segera masuk ke dalam mobil. Dan dengan nada sopan namun tegas, Kate pun meminta mereka berdua untuk segera pergi dengan alasan jika keluarga mereka sebentar lagi akan bersiap untuk kembali pulang. Setelah kepergian Billy dan Verno, keluarga ini pun kembali melanjutkan perjalanannya. Namun tak disangka sob, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Billy dan Verno yang kini terlihat membawa senjata. Oh, he has a shotgun. Go around. Back up. Melihat itu, keluarga Kate pun terlihat cemas dan ketakutan. Namun Kate berusaha untuk tetap terlihat tenang. Kemudian mereka pun dihampiri oleh Verno yang meminta mereka untuk memberi tumpangan kepada Billy agar bisa pergi ke kota untuk mengambil mobil di rumah temannya. Karena mobilnya saat ini sedang mogok dan tidak bisa melanjutkan pencarian saudaranya. Di tengah ketegangan itu, Kate pun makin curiga saat melihat sebuah terpal yang dipenuhi noda darah di dalam bak mobil milik mereka. Meskipun Kate merasa ragu, namun karena tidak ingin hal buruk terjadi pada keluarganya, dia pun berusaha meyakinkan istrinya itu untuk menyanggupi permintaan Verno. Hingga akhirnya, Billy pun diberi tumpangan dan masuk ke dalam mobil Kate. Don't have too much fun now, Billy.
Di tengah perjalanan, Billy pun mencoba berbaur dengan banyak menceritakan tentang keluarganya. Dari mulai alamat rumahnya yang berlokasi di sebuah peternakan hingga seisi rumah pun dia ceritakan. Di sana ada seorang kakek dan kedua cucunya yang cantik, yang bahkan salah satu dari perempuan itu sangat ahli dalam memanah dan senang berburu. Lalu saat Billy mulai penasaran dengan buku catatan yang sedang dibaca oleh Jeffrey, dia pun langsung merebutnya karena dia mengenali bahwa tulisan di dalam buku itu adalah tulisan tangan dari saudaranya yang hilang. Lalu tiba-tiba ternyata sob, tanpa diduga, keluarga ini adalah keluarga psikopat yang hobinya memanen daging manusia. Kemudian mereka pun mulai memotong-motong tubuh Billy. Dan ternyata sob, jasad para korban buruan mereka disimpan di dalam lemari pendingin untuk dijadikan stok makanan bagi mereka. Jadi sob, daging panggang yang tadi mereka santap adalah daging saudaranya Billy yang kita lihat telah dihabisi di awal film tadi. Di tengah kesibukannya mengemas daging, Kate yang sempat mendengar perkataan Billy tentang keluarganya pun berencana untuk melanjutkan perburuannya dengan mengajak keluarganya untuk memanen daging di peternakan keluarga Billy. Whispering keys, secrets untold, mystic notes, stories unfold. Sementara Catherine yang mengetahui jika Amy sangat menyukai bola mata, memberikan satu bola mata milik Billy untuk dibawa Amy. Sementara itu di peternakan keluarga Billy, terlihat si kakek yang sedang menikmati makan malam bersama kedua cucunya yang bernama Julie dan juga Savannah. Lalu tiba-tiba mereka pun dikejutkan oleh suara ketukan pintu yang ternyata itu adalah keluarga Kate yang baru saja tiba di sana dengan berpura-pura meminta bantuan karena mobilnya sedang mengalami masalah. Hi there. Saat itu Kathleen pun mengatakan jika mereka tahu tempat ini dari seseorang bernama Billy yang sempat mereka temui tadi siang. Mendengar itu, Julie yang tidak merasa curiga sedikit pun dengan ramahnya mempersilakan mereka semua untuk masuk. Well. Thank you so much. Come on in. Had genuine visitors here in years. Setelah berkenalan dan sedikit mengobrol, Kate pun berpura-pura meminjam telepon untuk menghubungi bengkel terdekat dengan alasan jika handphonenya sedang tidak ada sinyal. Namun si kakek menjelaskan bahwa mereka tidak punya telepon karena biaya bulanannya sangat mahal. Akhirnya si kakek pun menyarankan mereka untuk menginap malam ini dan besok dia akan mengantar mereka semua ke bengkel terdekat. Mendengar itu, Kate dan keluarganya pun langsung senang karena rencana kopetnya kali ini akan berjalan lancar. Sebagai tuan rumah yang baik, si kakek pun mengajak mereka untuk makan malam dengan menu hidangan mie baso. Mendapat jamuan menu tersebut, tentu saja mereka tidak menyukainya. Terlebih makanan itu terbuat dari terigu. Namun tidak dengan baksonya. Mereka semua melahapnya karena di dalamnya berisi daging. Kemudian Savannah pun menanyakan tentang pertemuan mereka dengan Billy. Kathleen pun mengatakan jika Billy dan Verno berpisah untuk mencari saudaranya. Lalu suasana pun menjadi tegang saat Savannah terlihat ragu dengan cerita keluarga Kate ini. Kemudian Kate pun terlihat memberi kode pada keluarganya untuk segera mempersiapkan senjata mereka. Lalu tiba-tiba What's that? seketika itu keluarga mereka pun langsung ciut saat pacar Julie yang bernama Big Mac tiba-tiba saja datang berkunjung. Namun sob, si Jeffrey malah terlihat senang karena kali ini dia akan mendapat jatah daging yang lebih banyak. Good to meet you, Big Mac. He don't talk much, but he... Well then. Sementara itu di saat yang bersamaan, polisi yang sedang berpatroli pun merasa heran saat menemukan Verno yang terlihat sedang sendirian di tempat itu. Verno yang sebenarnya sedang menahan perutnya yang sakit pun mengatakan jika dia sedang menunggu Billy. Verno juga meminta polisi untuk membantunya mencarikan saudaranya yang hilang sejak kemarin. Ternyata sob, penyebab sakit perutnya Verno diakibatkan oleh racun yang ada dalam coklat pemberian Jeffrey. Rick. Want some chocolate? Sementara itu di rumah peternakan, terlihat Julie dan pacarnya terlihat senang saat diberi coklat oleh Jeffrey.
Sedangkan Amy yang saat itu sedang berada di toilet pun terlihat panik saat membereskan bako haram kesukaannya hingga tanpa sadar Amy pun menjatuhkan bungkusan mata dari saku jaketnya. Kemudian karena malam telah larut, si kakek pun langsung mengantar Kate dan istrinya ke kamar para tamu dan mempersilahkan mereka untuk beristirahat. Sementara Jeffrey diantar oleh Julie ke salah satu kamar yang ada di sana. Dan setelah berada di dalam kamar, Jeffrey pun baru sadar jika ia sedang berada di kamar Billy yang tubuhnya sudah ia nikmati. Lalu beberapa saat kemudian, terlihat Kathleen yang meragukan rencana psikopat mereka malam ini. Terlebih dengan keberadaan sosok Big Mac yang memiliki tubuh besar, dia pun merasa jika Big Mac bisa menjadi sebuah masalah. Mendengar itu, Kate pun berusaha meyakinkan istrinya jika rencana mereka akan berjalan lancar. Apalagi Julie dan Big Mac sepertinya telah memakan coklat yang diberikan oleh Jeffrey. Sementara itu, Savannah yang sedang menemani sang kakek sebelum tidur pun mendengar perkataan si kakek yang memuji Amy karena dianggapnya sebagai anak yang sopan dan penurut. Savannah yang rencananya akan tidur sekamar dengan Amy pun jadi merasa lega. Kemudian kita pun diperlihatkan kepada Kate yang sedang memuji kecerdasan Jeffrey karena bisa meracik coklat beracun hingga semua aksi kopetnya selalu berjalan lancar. Dan kini Kate pun meminta Jeffrey untuk menunggu efek racun coklatnya bekerja pada Big Mac karena Jeffrey mendapat tugas untuk menghabisi Big Mac. You hear me? Gonna be ready to go? I will be dealing with Big Mac. Who do I get? You gave them the chocolate. Who told you to talk like that? Dan benar aja sob, Julie dan Big Mac kini sedang merasakan efek racun coklat pemberian Jeffrey. Sementara Julie berada di dalam toilet, Big Mac yang sudah tak tahan pun bergegas untuk pergi keluar. Lalu saat Big Mac merasakan mual yang tak tertahankan, dia pun dikejutkan oleh Jeffrey yang datang dengan membawa pisau. Lalu tiba-tiba, I'll show you a mess. You're gonna be dead meat! sementara itu di waktu yang bersamaan, terlihat Kate yang akan melakukan aksi kopetnya dengan mengincar si kakek terlebih dahulu. Sementara Savannah yang tidak tahu apa-apa terlihat asik mengobrol dengan Amy. Namun sob, Amy yang sudah punya niat jahat pun mulai bersiap untuk menghabisi Savannah. Untungnya sob, gerakan refleks Savannah membuat Amy terjatuh hingga dia pun terkena pisaunya sendiri. Oh my God, what happened? Where'd that come from? Savannah yang polos dan tidak tahu apa-apa pun langsung panik dan buru-buru mencari obat untuk Amy. Melihat ketulusan Savannah, niat jahat Amy pun mulai pudar hingga dia pun merasa tidak tega untuk menyakiti Savannah. Kemudian Savannah pun pergi ke gudang untuk mencari kotak obat. Namun di tengah pencariannya, dia pun dikejutkan oleh suara ribut-ribut dari belakang. Dan saat Savannah mencoba memeriksanya, tanpa sengaja dia pun mendengar percakapan antara Kate dan istrinya yang baru saja selesai mengurus mayat Big Mac. You know, now comes the easy part. Lalu setelah mereka pergi, Savannah yang penasaran pun bergegas mengecek isi mobil mereka. Dan tiba-tiba, setelah melihat jasad Big Mac, dia pun langsung mencari kakeknya dan juga Julie. Sementara itu, Julie yang masih berada di dalam toilet pun langsung terkejut saat menemukan bingkisan bola mata yang dijatuhkan oleh Amy tadi. Akhirnya, Savannah dan Julie pun mulai menyadari jika keluarga yang mereka jamu tadi adalah keluarga psikopat. Dalam keadaan yang semakin lemah, Julie pun bermaksud untuk memberitahu kakeknya. Namun tiba-tiba, setelah berhasil menangkap Julie, Kate pun meminta istrinya untuk segera mengurus Julie, sementara dia sendiri akan memburu Savannah. Namun tiba-tiba, Honey?
Seketika itu sob, Catherine pun langsung tewas dipanah oleh Savannah. Dan saat Amy datang, dia pun sangat terkejut ketika melihat ibunya sudah tak bernyawa. Di tengah kesedihannya itu, Amy pun mengungkapkan kekecewaannya pada hobi kopet ayahnya itu. Apalagi Amy beberapa kali mengajak ayahnya untuk berhenti melakukan semua ini. Namun Cat sama sekali tidak peduli dan tetap melanjutkan hobinya sampai dia merasa puas. Are you happy now? That's enough. This is different! Amy, she's gone. These people are nothing! Kemudian untuk memancing Savannah keluar, Cat pun menjadikan Julie sebagai umpan dengan mengancam akan mematahkan jari Julie. Namun di tengah kekacauan itu, Savannah pun berhasil masuk lewat jendela. Di sana Savannah sempat melihat sebuah handphone yang tergeletak di kamarnya. Dia pun segera mengambilnya dan mencoba menghubungi saudaranya yaitu Verno untuk dimintai bantuan. Jeffrey yang sempat mendengar suara Savannah pun langsung datang menghampirinya. Sementara itu Cat yang sudah mulai muak pun meminta Julie untuk berteriak memanggil Savannah. Namun tiba-tiba saja Savannah muncul sambil menyandra Jeffrey. Dia pun meminta Cat untuk melepaskan Julie. Namun Cat malah menantang Savannah untuk menghabisi Jeffrey saja, sementara dia sendiri akan menghabisi Julie. Melihat kakaknya dalam bahaya, Savannah pun akhirnya menyerah dan membebaskan si Jeffrey. Kemudian dia pun diikat berdampingan dengan Julie. Dan setelahnya, Cat pun menyuruh Jeffrey untuk mengambil bensin dan menyiramkannya di sekitar rumah karena dia berencana akan membakar rumah itu bersama Savannah dan Julie untuk menghilangkan jejak. Sambil menunggu Jeffrey menyelesaikan tugasnya, dengan santainya sob, Cat pun membuat sebuah masakan yang ternyata itu adalah lidahnya Big Mac. Tentu saja, Julie pun sangat shock saat mengetahui jika Big Mac telah dijadikan bahan makanan oleh keluarga Cat. Dan parahnya lagi sob, Cat memaksa Julie untuk mencicipinya. Karena Julie terus menolak, Cat yang merasa kesal pun langsung memotong jempol Julie untuk dia cicipi. Lalu saat Cat mulai mendekati Savannah, Savannah pun mencoba mengadu domba Amy dan ayahnya dengan mengatakan hal-hal buruk tentang Amy yang selama ini tidak diketahui oleh Cat. Ternyata sob, rencana Savannah berhasil. Cat pun mulai bertengkar hebat dengan Amy. She's lying. He told me everything. No, you disrespected me, and you disrespected your mother. Dan kesempatan itu dimanfaatkan Savannah untuk melepaskan ikatannya. Setelah berhasil melepaskan ikatannya, dengan cepat dia pun menusuk mata Cat dengan menggunakan garpu. Namun ternyata sob, Cat yang memang psikopat sejati pun bukannya kesakitan, tapi dia malah memakannya. Kemudian Amy pun langsung menyerang Savannah dan mencoba mencekiknya. Untung aja sob, Verno tiba-tiba muncul dan langsung menembak Cat. Jeffrey yang mendengar suara tembakan pun segera masuk ke dalam rumah. Dan dia pun dibuat terkejut saat melihat ayahnya sudah terkapar tak berdaya. Lalu saat Verno akan menembak Jeffrey, Cat yang ternyata masih hidup pun menghantam kepala Verno hingga terjatuh. Sementara itu Savannah yang berhasil mendorong Amy hingga kepalanya terbentur pun mencoba melarikan diri. Namun Jeffrey berusaha mengejarnya hingga tiba-tiba A little off the top, right? Setelah berhasil menghabisi Cat dan juga Jeffrey, Savannah dan Julie pun kini bisa bernapas lega. Namun tanpa mereka sadari, ternyata Amy yang sudah siuman pun langsung menghabisi Julie dari belakang. Setelah melihat Julie tewas tepat di depan matanya, Savannah pun langsung meluapkan emosinya dengan menyerang Amy hingga pertarungan berdarah pun terjadi. Dan saat Amy kewalahan menghadapi Savannah, dia pun berusaha kabur dengan berlari keluar rumah. Lalu dengan martil di tangannya, Savannah pun mengejar Amy. Namun tiba-tiba, dan alangkah nyeseknya sob, Pak polisi yang tak tahu apa-apa pun langsung saja menembak Savannah karena dia kira Savannah adalah psikopatnya. Street lights flicker down the lane. Echoes whisper your name. Shadows dance in phantom pain.
Sementara Amy malah dibawa menuju mobil patroli karena dia kira Amy adalah korban. Lalu saat polisi itu hendak memeriksa mobil keluarga Amy, tiba-tiba dan setelah semua peristiwa mengerikan itu terjadi, dengan santainya Sob, Amy pun meninggalkan tempat itu setelah dia membakar rumah keluarga Savannah. Nah, jadi Sob, jangan seperti Pak Polisi di film ini yang langsung bertindak dan mengambil keputusan tanpa mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Dan jangan juga seperti keluarga Amy yang membalas kebaikan keluarga Savannah dengan cara membantainya. Maka Sob, jadilah pribadi yang bisa menghargai dan membalas kebaikan orang lain. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diperlakukan baik oleh orang lain, hendaknya ia membalasnya. Apabila ia tidak mendapat sesuatu untuk membalasnya, hendaknya ia memujinya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itu